Sahabat dengan Derita. Le Paste adalah judul novel yang ditulis oleh filsuf Prancis bernama Albert Camus. Le Paste berarti sampar. Kisah tentang sampar terjadi di Oran tahun 1940-an. Oran adalah sebuah kota di pantai Aljazair. Bencana sampar dianggap jahat karena ia membunuh siapa saja yang ada dalam jangkauannya. Semua orang bingung, tak menyangka dari mana semua ini berawal, dan faktanya korban telah berjatuhan. Seperti biasa di dalam suatu bencana, kita menjumpai bermacam-macam tipe yang muncul. Ada tipe orang yang terlibat karena merasa terjepit oleh situasi yang sedang terjadi. Ia merasa kesehariannya diganggu oleh berita-berita yang membuatnya harus berpikir tentang bencana yang menyebabkan penderitaan dan kematian yang tragis. Ada tipe orang yang menyalahkan orang lain karena bencana dianggap kutukan Tuhan. Ada orang yang berupaya menyelamatkan diri dan keluarganya. Prinsipnya yang penting hidup. Dan ada orang yang pasrah atas keadaan ini, seolah hanya inilah jalan manusia yang fana. Bencana itu ikut memaksa pemerintah mengambil keputusan politik sehingga tidak sedikit korban yang terpaksa dibunuh untuk menghindari penyebarannya. Lalu tampillah seorang tokoh bernama Dr. Rieux. Sang dokter terus melayani orang sakit. Ia terlibat dengan sepenuh jiwa dalam keberadaan para korban. Kekuatannya justru terletak pada kesadarannya bahwa apa yang dilakukannya itu semata-mata karena bertumpu pada nilai kemanusiaannya. Karena di dalam diri manusia ada lebih banyak hal untuk dikagumi daripada untuk dicela. Sayangnya, sang penulis mengabaikan peran Allah dalam penderitaan. Ia meminta keterlibatan semua orang namun tidak memberi ruang bagi Tuhan. Bahkan di sisi lain, perjuangan manusia melawan penderitaan hanyalah semacam insting moral, seolah menunjukkan aksi protes karena penderitaan yang datang dari Tuhan. Cara berpikir seperti ini pernah disebutkan oleh Leibniz. Dia menyebut penderitaan sebagai akibat dari 3 keburukan manusia. Pertama, keburukan fisik. Manusia memang diciptakan untuk menderita karena batas usia dan kemampuan. Kedua, keburukan metafisik, yaitu alam yang dirancang bukan untuk takluk pada manusia, melainkan di saat yang sama alam bisa menghadirkan bencana bagi manusia. Dan yang ketiga, keburukan moral. Penderitaan datang karena dosa manusia. Semua upaya untuk menjawab itu menuntun kita untuk bertanya, bagaimana penderitaan dalam versi Alkitab? Sejak awal rancangan penciptaan kita menemukan gagasan semua baik adanya. Kepada manusia Tuhan menampilkan suatu wujud kesempurnaan ketika manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kepada alam, Tuhan menata semuanya dalam harmonisasi. Lalu bagaimana penderitaan bisa dialami manusia? Ini tetap menjadi misteri. Adam dan Hawa sebagai miniatur dari keberadaan semua manusia mengalami penderitaan akibat dosa. Dan kita menyebut bahwa penderitaan datang karena dosa. Ini juga fakta yang tidak bisa kita hindari. Namun Ayub mengalami penderitaan meski ia hidup dalam kesalehan, kan? Justru di kisah kehidupan Ayub, kita mendapat suatu wahyu bahwa Allah mengizinkan penderitaan, bukan memberikan penderitaan. Ada beda antara mengizinkan dan memberikan. Itu berarti segala kehidupan kita berisiko. Setiap pilihan ada harganya. Mungkin lebih tepat jika kita melihat bagaimana konsep penderitaan Kristus, sebab di dalam Dia apa yang samar-samar dapat kita lihat dengan jelas. Kristus bersolider dengan penderitaan. Kristus mengalami penderitaan salib. Kristus bangkit dari penderitaan dan menunjukkan anugerah baru bagi mereka yang mau berjuang bersama dan di dalam Dia. Yang kita tahu, perjuangan Kristus dalam penderitaan menyingkirkan rasa perih dan menolong mereka yang menderita. Yang kita tahu, jalan derita Kristus membuatnya makin dewasa dalam mengenal misteri kasih Bapa. Yang kita tahu, jalan penderitaan Kristus membuka jalan baru, yaitu jalan keselamatan. Jadi jika kita bertanya mengapa kita mengalami penderitaan, maka segala yang ditunjukkan Kristus justru menolong kita untuk bagaimana menghadapi penderitaan.
Pertanyaan tentang penderitaan adalah pertanyaan yang bisa saja menjadi pertanyaan filsafat, tetapi terlibat di dalam penderitaan adalah satu tindakan teologi, satu tindakan iman. Mengapa virus COVID-19 tak pernah selesai? Maka misteri Kristus akan menjawab segalanya. Bahwa kalau kita mau bersolidar dengan penderitaan ini, saat kita menghentikan ego untuk saling menyalahkan, dan saat kita terlibat dalam karya bersama, kita bersama-sama berada dalam prinsip untuk tidak menularkan virus ini kepada sesama. Kita melawan penderitaan COVID. Dengan cara demikian, jalan bersama ini akan menolong kita menemukan jalan keselamatan. Saatnya menghentikan keluhan terhadap penderitaan, dan saatnya kita maju bersama untuk menaklukkan penderitaan. Kristus berpihak pada kita. Firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma pasal 5 ayat 3-4. Amin.